Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali dengan saya Muhammad Sofa As-Sazili. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat majalah media PBHMI edisi bulan September tahun 1954 dengan cover yang seperti ini. Nah, ini daftar isi yang ada di dalam majalah media edisi September ini, atau edisi yang bulan kedua di tahun 1954. Daftar isinya sudah ada di sini. Ada beberapa tema yang akan dibahas di dalam majalah media PBHMI bulan September ini. Nah, selanjutnya ini adalah tajuk rencana yang ditulis oleh redaksi media tentang tragedi nasional. Tragedi nasional ini berbicara tentang pemberontakan PKI Musuh atau yang dikenal dengan Madiun Affair di tahun 1948. Nah, ini adalah sebuah sejarah bagaimana Musuh melakukan pemberontakan dan melakukan pembunuhan terhadap beberapa rakyat yang ada di Madiun. Tulisan ini adalah kilas balik dari kejadian itu. Nah, ini rubrik Gema Nusantara tentang kabinet hari ini, yakni kabinet di tahun 1954 itu. Jadi majalah media itu mencoba untuk mengangkat soal kabinet di masa Orde Lama. Selanjutnya di rubrik ilmu pengetahuan ada soal alkohol sebagai pemacu atau pembius. Nah, ini berbicara soal sejarah perjalanan alkohol itu di masa lalu itu dijadikan sebagai pemacu atau pembius dan bagaimana hukumnya di dalam Islam. Nah, ini ada sebuah karikatur yang sangat menarik ya. Tulisannya, hiduplah sederhana, gaplek dan air cukup untuk hidup. Namun di belakang dia itu dia minum anggur, minum wine yang menandakan bahwa dia orang elit, sedangkan rakyat dipaksa untuk minum dan hidup sangat sederhana. Ini tulisan tentang ekonomi. Sebuah tulisan yang sangat menarik dan sangat panjang, berbicara soal ekonomi di masa tahun 1954. Nah, ini juga ada tulisan tentang undang-undang agraria. Ini berbicara soal pendapat para senior dan kader HMI terkait dengan rancangan undang-undang agraria yang hendak diajukan oleh pemerintah di waktu itu. Nah, ini ada sebuah foto yang sangat menarik. Foto yang menggambarkan rekan-rekan jurnalis media PBHMI sedang beramah-tamah dengan Muhammad Nasir di rumah Bu Sudirman di Jalan Merapi 1A, Yogyakarta. Nah, ini rubrik meditasi, sebuah rubrik yang seperti kolom pojok lah di koran Kompas di halaman 4 ya, atau halaman 6 itu yang isinya nyinyir-nyinyir, atau di halaman 1 ya, harian Kompas. Nah, ini rubrik luar negeri membahas soal rebutan pengaruh politik di Maroko, yakni antara Spanyol dan Perancis. Jadi Maroko pada waktu itu dijajah oleh dua negara, yakni Spanyol dan Perancis. Nah, kedua negara itu mencoba untuk merebut pengaruh politik di Maroko, sebuah negara Islam yang kemudian juga kita kenal banyak pemikir-pemikir Islam yang lahir dari negara Maroko. Nah, ini menarik ini. Ini adalah sosok yang bernama Meikartawinata, salah seorang yang menghina Nabi, menghina Islam dan Nabi Muhammad. Namun ia dihukum penjara selama 1 tahun lamanya. Hukuman penjaranya 1 tahun diputuskan oleh pengadilan. Ini tulisan dari Bapak Anton Timur Jailani ya, tentang konstitusi negara Islam di Pakistan. Sebuah tulisan yang menarik tentang negara Islam Pakistan. Ya, ini ada foto juga istri Duta Besar Pakistan ketika memberikan bantuan dana untuk rumah miskin di Yogyakarta. Ini sebuah rubrik dunia universitas berbicara soal fungsi perguruan tinggi sebagai sumber kebudayaan. Penulisnya Profesor Dr. Bahdir Johan, seorang senior yang tulisannya sangat menarik ya. Entah ini senior atau bukan, Pak Bahdir Johan ini, namun namanya begitu terkenal ya. Nah, di bawah ini ada sebuah kisah lucu ya, yakni ketika kader HMI menyuruh Letnan Kolonel Warrow membakar ikan sendiri di saat mereka
sedang liburan di Makassar ya. Nah, ini sebuah tulisan iseng-iseng dari Universitas Negeri Gadjah Mada. Sebuah tulisan yang sangat menarik tentang perjalanan penulisnya ketika ia pergi ke Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Nah, ini sebuah tulisan azas pendidikan perguruan Islam, Allah sebagai pendidik. Di sini tampak juga foto dari Pak Nasir sedang berkhutbah di hadapan umat Islam pada saat Idul Adha yang lalu. Nah, di sebelah sini, di belakangnya itu ada tulisan dan gambar foto partai-partai Islam dalam pemilihan umum tahun 1955. Jadi HMI itu memberikan instruksi kepada kader-kadernya agar mendukung partai-partai Islam yang ikut berkontestasi di pemilu 1955. Jadi ada 3 partai Islam, Masyumi, NU, dan Partai Sarekat Islam Indonesia. Itulah 3 partai yang mendapat dukungan dari kader-kader HMI di seluruh Indonesia di tahun 1955. Jadi HMI menandakan mereka benar-benar anak kandung dari umat Islam. Di sini selanjutnya itu rubrik Lazuardi, itu membahas soal seni lukis Islam. Sebuah tulisan yang menarik dari S. Amsyad Ali. Tulisannya sangat panjang ya. Nah, ini juga ada sebuah puisi setelah dari tulisan Amsyad Ali tersebut, yakni Cinta Diam-Diam, karya dari Lis Abdullah. Sebuah puisi yang lumayan panjang juga ini. Nantinya semuanya ini termasuk puisi dan juga berita-berita yang lainnya akan dibacakan oleh saya sendiri atau teman-teman yang lain di channel YouTube Historia HMI. Nah, ini lanjutan dari Cinta Diam-Diam tadi ya. Sebuah puisi yang sangat menarik. Cinta diam-diam dalam siang dan malam, cinta diam-diam dalam gerak dan diam. Demi silsilah Adam Mahdi, irodah Tuhan bekerja terus dalam cinta diam-diam. Nah, selanjutnya ini tentang randai dan pengarang. Nah, randai ini adalah sebuah seni drama yang berasal dari Minangkabau. Mirip-miriplah dengan ketoprak kalau di Jawa dan wayang kulit. Namun ironisnya para pencipta randai ini mereka tidak ingin dikenal publik. Mereka menuliskan karyanya, mereka menuliskan seni dramanya itu secara langsung ya. Mereka bercerita langsung, bertutur secara langsung, sehingga mereka tidak ingin nama mereka itu dikenal oleh publik. Ini tentang tulisan Hairil Anwar ya. Bukan tentang Hairil Anwar ini. Oh ya, Hairil Anwar dan Tuhan. Sebuah tulisan yang sangat menarik. Entah ini AN siapa, kita masih belum tahu. Nanti kita lacak ya, AN ini siapa. Hairil dan Tuhan. Sebuah tulisan yang sangat menarik yang berberisi tentang kontemplasi dan pemikiran tentang ketuhanan yang disampaikan dengan cara yang sangat sastrawi sekali. Oh, tulisan dari Oka Rahmat ini. Ya, Hairil dan Tuhan, tulisan dari Oka Rahmat, namun kita belum tahu AN yang dimaksud itu siapa. Nah, selanjutnya ini adalah tulisan dari HM Thohir Abdul Muin. Apakah orang Islam mempunyai falsafah? Sebuah tulisan yang sangat kontemplatif ya. Ini halaman selanjutnya juga sangat panjang tulisannya, butuh motivasi dan semangat jelajah yang tinggi ketika membaca tulisan-tulisan para senior HMI yang ada di majalah media PB HMI. Nah, ini ada rubrik Ruang Wanita. Sebuah rubrik memang disediakan khusus untuk para wanita yang ingin menuliskan gagasan-gagasannya di majalah media PB HMI. Perempuan dalam tangga masa. Ya, ini juga masih tulisan di rubrik wanita. Ya, sangat panjang, sangat menarik juga. Nah, selanjutnya ini tulisan dari Abdul Mukmin tentang aku. Cerpen itu sepertinya. Dan ini adalah rubrik biografi. Kali ini mengangkat sosok bernama Haji Ahmad Anton Timur Jailani. Tulisan dari Kanda Rusdi Toana. Rusdi Toana ini memang spesialis penulis kolom dan rubrik
biografi di majalah media PBHMI di masanya Deliar Nur ini. Dia sangat spesialis menulis rubrik biografi ya. Kalau kemarin dia yang diangkat adalah Madame Renata Vanos di edisi pertama. Di edisi kedua ini Rusdi Tuana mengangkat Bapak Anton Timur Jailani. Di sini profilnya serta perjalanan hidup dari Anton Timur Jailani. Ada juga di sini rubrik olahraga ya. Nah, ini ada sebuah foto yang sangat menarik. Sesudah Idul Adha di Jogja diadakan pertemuan ramah tamah antara guru besar dan mahasiswa dari California University dengan para pemuka Islam dan redaktur media itu. Nah, ini ya, beberapa perwakilan majalah media yang ada di Jakarta, Bogor, Bandung, Solo, Surabaya itu di Jalan Raya Gubeng nomor 34, di HMI Makassar, di Medan, HMI Padang. Nah, itu ada semua, dan ini adalah iklan-iklan yang perusahaan yang masang iklan di majalah media PBHMI. Sementara itu dulu, kita jumpa besok di edisi yang ketiga. Bye.